Hi guys, welcome back to our podcast On The Spot. Hari ini saya bersama Ci Sharon Gracia akan berdiskusi terkait dengan outlook market dan juga bahas terkait dengan pergerakan dari kondisi global dan lain sebagainya. Di samping kami sudah hadir Pak Triwira selaku Head of Equity dari Sinarmas Asset Management. Selamat datang, Ko Wira. Thank you. Thanks for having me. Oke. Nah, mungkin thank you so much juga kok dari kami. Ko Wira udah mau hadir di podcast kita kali ini. Dan kita sebenarnya pengen ngobrol ini aja sih kok dari sebenarnya kalau dari sisi seorang fund manager dari asset management, kira-kira dalam pemilihan aset itu kira-kira gimana sih kok? Untuk pemilihan aset itu tergantung dari mandatnya ya, dari masing-masing funds atau dari yang diarahkan oleh klien sendiri gitu. Jadi again, let's say kalau equity funds itu yang biasa yang saya manage ya, itu pasti kita mulai dari top down approach, lalu baru kita lakukan bottom up approach. Jadi memang untuk asset allocation itu tergantung dari masing-masing produk. Mungkin yang lebih relevan kalau untuk pemilihan aset itu mungkin lebih dari reksadana yang sifatnya campuran. Kalau dari sisi job desk kok, pengen tahu juga nih hari-hari dari seorang Ko Wira nih apa sih kok dari mungkin dari 9 to 5 or 8 to 4? Oh, kalau dari pagi ya pasti ya kita bakalan most of the time ya seperti research ya, kita pasti pagi searching for news, kemudian ya kita lihat ada impact-nya atau enggak. And then ya baru kita re-evaluate portofolionya. Jadi ya seperti itu sih. Tapi ya untuk mungkin yang setelah siang, setelah market opening, we finish ordering, ya kita maybe banyak ketemu clients atau ya kita ketemu companies. Jadi itu ya yang jadi apa ya day to day-nya dari fund managers. Oke, nah kalau misal dari asset management nih kok skala institusi biasanya kan kalau misalnya mau entry ataupun beli suatu aset ataupun saham tertentu lah ya kok ya, itu kan size-nya cukup besar. Kira-kira gimana kok cara strateginya? Nah kalau untuk size kan it depends on the products. Jadi kalau untuk yang sizable trade ya kita juga nggak mungkin namanya in and out within one day, pasti kita cicil kan in several days. Jadi goalnya dari fund managers itu kan harus mendapatkan best price dan sebisa mungkin nggak ada market impact. Itu that's a good fund manager, bukan fund manager yang pushing the price either up or down gitu. Jadi yang saya pegang sih memang dari dulu pakemnya itu jangan don't move the market. Oke. Ya. Oke. Jadi lu tuh stock pick setiap hari, pasti ada trade, pasti membeli, pasti menjual. Seberapa often sih Untuk transaction lu? Transaction let it put me simple ya. Jadi kalau dalam setahun my turnover rate itu bisa sampai 300%. Jadi kan which is 3 times I change the portfolio. Jadi sometimes I do trades a lot, but sometimes several days banyak not doing anything. Only small activity, unless kalau ada subscription, big subscription atau redemption. Oke. Nah kalau redemption, Wir, Yeah. yang gue penasaran nih, kalau lu melakukan redemption itu, ini kan orang biasa kasih tahu sekarang, terus lu jualan besok gitu kan? Berarti kan lu dipaksa untuk menjual barang. Benar. Pada saat itu kan? Yes. Nah itu ya whatever market serap, lu harus lepas lah. Yes. Tapi again ya we are seeking for the best price. Kalau misalnya emang ada yang kita mau jual terus ada block buyer, nah kita lepas ke situ gitu. Komposisinya sekarang tergantung produk sih ya, reksadananya yang mana ya. Untuk pemilihan saham kok biasanya ala fund manager apa sih kok yang dilihat kriterianya? Itu it's good question ya. Jadi kriterianya sometimes ya kita yang jelas mesti ada stories. Karena kan biasanya untuk fund kita pasti taking view-nya itu lebih panjang ya. Ya kita nggak bisa yang namanya day to day ya melakukan swing trade within a week gitu kan. Although memang ada yang namanya technical trade. Jadi yang namanya ya tapi untuk building one position ya kita harus taking long view gitu.
Jadi kriteria pemilihan saham again dari mesti story-nya bagus, fundamentally sound, dan at least numbers-nya itu kelihatan bagus ya. Gitu. Jangan yang nggak ada story, kita coba yang namanya bottom fishing. Yeah. Nah itu yang mungkin agak sedikit bahaya gitu. Wir, itu kan kalau aturannya reksadana, lu pasti ada guidelines-nya kan? Yes. Ada kontrak lu tergantung nih, Benar. actually lu cuma bisa di pasar uang misalnya 20%, sisanya di mana gitu kan. Kalau misalnya market crash, kadang-kadang kita tahu nih kejadian, news sudah dari semalam masuk, hari ini you have to do something. Yes. Saat kejadian kayak gitu, lu langsung lepas, karena kan kalau didiemin cut loss makin dalam kan. Betul. Istilahnya kan. So there's something yang you need to do waktu itu. Pada saat lu ambil seperti itu, boleh ya lu lepas semua terus jadi lu pegang cash, atau boleh nggak sih posisi begitu? Boleh. Karena kan maksimal cash itu kan let's say untuk equity fund it's 20%. 20%. Nah, kalau misalnya lu tadi udah punya 40 equity ya, atau 80 equity, 20% cash. Berarti kan udah posisi maksimal. Padahal market burn sekarang. Yes. So you cannot exit. Mungkin strateginya mitigasinya seperti ini. Jadi yang kelihatannya seperti kita kategori defensive stocks, ya kita rotate masuk ke dalam situ. Jadi yang cyclical langsung kita trim down, kita masuk ke defensif. Oke, tapi posisi akhirnya akan selalu lu memegang sesuatu barang lah. Yes. Pasti akan 80-20-nya lu harus jaga. Itu kan it's regulation. Gitu. Tapi yang gue suka penasaran ya Wir, ini pengalaman pribadi nih, reksadana. Punya reksadana, ya kan? Masuk. Reportnya year on year bilang growth-nya berapa gitu kan. Tapi kenyataannya kadang-kadang yang kita lihat year on year basis dari yang kita beli nggak sampai segitunya juga ya. Dan ini gue ngomong karena teman-teman juga banyak ya yang komplainnya sama nih. Kenapa? Mungkin ya, again apa itu timing tergantung timing entry sama exitnya. That's why whenever I talk with clients, I always encourage biar melakukan dollar cost averaging. Don't put your money in one go. Jadi ya misalnya alokasinya berapa gitu kan, 100 juta, ya let's say divided lah 4 times gitu kan untuk masuk. Divided 4 times buat masuk. Alright. Divided itu setiap berapa lama tuh? Ya, kalau you would advise, lebih baik tuh do we need to do it on monthly basis? Ya, monthly basis it's more preferable ya. Jadi Dibandingkan in one go coba lah. timing the market, itu kan resiko untuk dapet harga yang terlalu ketinggian itu kan chance-nya besar. Ya syukur-syukur kalau market lagi crash ya bisa dapat di bottom gitu kan. That's why ya kita mitigate risk-nya mesti dollar cost DCA ya, dollar cost averaging gitu. Berarti kalau dari fund manager sendiri sebenarnya diperbolehkan untuk cut loss ya kok? Benar, boleh. Jadi tergantung policy-nya ya. Jadi kan ada clients yang mandate-nya kita nggak boleh cut loss gitu kan. Tapi kebanyakan rules yang saya jalani selama ini kan di beberapa asset management firms, cut loss itu diperbolehkan. Cuman yang menjadi perhatian adalah what is your cut loss level. Jadi ada certain firm yang langsung raising flag kalau loss levelnya itu mencapai 20%. Ada yang 15%. Jadi langsung diminta ini action plan-nya apa? Do you want to keep the stock atau you want to sell? Gitu, dan kita mesti provide reasoning-nya gitu. Jadi checkersnya banyak sih. Reasoning to whom? Lu mesti tapi kliennya banyak. Unit holdernya kan banyak banget. Reasoningnya lebih ke firm in general. Jadi kenapa mesti keep that certain kind of stock atau memang mau dibuang gitu. Jadi ya itu dari risk manajemennya kita lumayan ketat sih. Dan biasanya fund manager mengelola berapa banyak fund kok? Biasanya ada batasan nggak sih? Misalnya maksimal berapa fund atau gimana tuh? Nah kalau itu mungkin rangingnya bisa banyak ya. Memang idealnya sih satu fund manager lebih baik tuh manage sesedikit mungkin. Karena kan fokusnya di satu produk itu kan. Tapi sometimes ya memang kita mesti ngelakuin multiple mandates. Jadi fund manager ada yang pegang sampai 15 funds, tapi mungkin strateginya nggak terlalu deviate gitu. I see. Lu cuma megang reksadana atau ada produk KIK lain?
Ada. Jadi yang selain reksadana yang open end, ada juga yang KPD. Jadi yang produk yang ini ya umum ya. Dan secara porsi kok, idealnya berapa banyak sih kok kalau misalnya kita mau diversifikasi lah, baik dari saham, bonds, reksadana, biasanya gimana kok idealnya? Oh, untuk in personal level ya? Iya. Jadi kalau on personal level sih, I will suggest lebih baik disesuaikan dengan umur dan profil resiko. Semakin muda kan yang high risk assets seperti saham itu porsinya lebih besar, let's say 80% gitu atau 70%, sisanya ke fixed income atau money market gitu. Jadi kan ya kita bisa manage resiko lah. Semakin tua kan pasti kan risk tolerance-nya kita kan semakin rendah. Kecuali memang adrenalin junkie ya yang demen saham sampai 60 tahun pun gak suka trading gitu, it's different story lah. Yes. Sekarang apa yang menarik? Any particular industry yang lo lagi lihat, oh sebenarnya cukup menarik nih industri ini? To be frank ya, kita sih ngelihat industri yang berhubungan dengan metal mining sih. Jadi kan lebih ke apa ya, multiple years of growth. Jadi nggak cuman let's say tahun lalu kita lihat komoditi, tapi yang terutama coal. Tapi itu kan nggak sustain too long kan. Nah kalau yang namanya metal mining ini kan lebih apa ya namanya ya, lebih structural untuk growth-nya Indonesia. Itu kan affect the apa namanya di economy from the trades, and it might support the rupiah kan. Jadi yang kita lihat sih dari metal mining. Tapi again in between, misalnya let's say 3 years ahead pasti banyak noise gitu kan. The stocks will go up and down. Tapi ya untuk itu ya kita lebih taking bets-nya ke metal mining. Oke, berarti long position lo adalah metal mining sekarang. Metal mining karena di support EV dan lain sebagainya kok? Yes, particularly. Bicara dengan coal, apakah kan sekarang juga coal kan harganya udah lumayan highest juga kan kok belakangan. Apakah masih ada chance juga kok buat coal? Kita lihat sektor coal memang menariknya dari sisi dividends. Tapi kan secara kita lihat revenue, top line growth itu kan bakal negatif lah. At least 2-3 years ahead gitu kan. Dan itu secara optically kan not good. Jadi although ya kita memang lihat company-nya berkualitas, tapi ya belum tentu kita build too much position on it. Jadi let's say ini ada sell down di coal, memang kita udah underweight, tapi kalau kita lihat ini valuasinya udah terlalu murah nih, ya nggak ada, kita buka kemungkinan kita ambil gitu di bawah. Doing the trades, jadi let's say ada gain 10% atau apa ya, we just take it off the table gitu. Gimana dengan sektor teknologi kok? Wah, tech it's tricky. Jadi again you have to see apa benchmarknya kan ke US. Nah kalau tech sektornya mereka lagi melempem, Fed-nya kelihatannya tightening lagi, again tech yang di sini juga bakal terkena imbasnya ya. Jadi although ada beberapa names yang memang kelihatannya berkualitas, yang on the way to the profitability lebih cepat ya dibandingkan yang lain, itu juga kena imbasnya. Jadi mau nggak mau ya kita memang punya position yang di tech sector, tapi kita nggak heavily overweight lah di sana. Dan again kita juga employ yang namanya technical position. Jadi bisa kita bilang fund managers ya memang ada melakukan trading, tapi lebih ke tactical gitu. Dan saham tech sendiri juga lumayan jadi satu saham yang mungkin bisa dianggap jadi bahan tradingan juga kok. Iya bisa. Karena sejak let's say kita sebut nama lah Goto itu masuk ke dalam indeks gitu kan. Nah itu mempengaruhi kinerja fund manager. How? Karena kan benchmarkingnya kan ke indeks itu ada porsi Goto besar. Kalau kita nggak taking position ke situ, let's say sahamnya naik, kita kalah. Tapi kalau ketika turun banyak, ya menangnya juga lumayan banyak gitu. Oh jadi lu tetap ngeliat ke arah sana juga lah. Jadi fund manager kan lebih ke apa namanya, mesti melihat secara relatif basis, nggak bisa cuma ngelihat return absolute target berapa persen gitu. Ya karena kita akan tergantung namanya equity market secara keseluruhan gitu. Kira-kira kok kalau The Fed sendiri kan kemarin udah lumayan
orang antisipasi, wah kayaknya mungkin kenaikannya nggak terlalu kencang tahun ini kok, khususnya di first half ini. Tahu-tahu newsnya berubah lagi nih kira-kira, karena kemarin belakangan juga global lumayan agak koreksi gitu kok. Kira-kira nanti untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan lain sebagainya, apakah ini bakalan soft landing atau hard landing kok? Kalau untuk soft landing atau hard landing sih kita view-nya memang lebih ke soft landing ya. Ya particularly karena actually datanya US itu masih cukup bagus. Itu sih yang kita lihat sih, rilis datanya ini masih cukup strong. Dan ya kita pikir sampai Amerika tuh down to deep recession itu chance-nya tuh lebih kecil gitu. Jadi ya base case-nya kita memang lebih ke soft landing. Jadi lo masih positif looking forward ke depan lah. Yes. Jadi ya sebagai fund manager banyak yang bilang you have to be always positive. Yes, tapi ya kita in between ya kita juga bisa adjust our view gitu kan. Mau nggak mau ya kita memang mesti keep looking at the positive sides. Kalau lu ngelihat sektor retail sama perbankan gimana? Untuk retail and banks ya. Kalau retail untuk particularly di Indonesia lebih susah ya saat ini ya. Lebih karena threat from the online stores gitu. Jadi yang namanya brick and mortars, yang physical stores itu mungkin nggak terlalu bisa perform lagi gitu. Nah, gitu. Bukan udah balik lagi sekarang orang belanjanya udah, kalau data yang lain ada yang suggest a bit different gitu, maksudnya kayak orang udah mulai psychologically udah mau balik lagi belanja lagi, ninggalin online. Tapi yang lo lihat justru kebalikannya lah ya. Untuk certain retailers memang bagus ya, apalagi yang berhubungan dengan F&B gitu kan. Tapi kalau yang segmennya lebih ke middle low, nah itu yang jadi threat sih. Yang saat ini kita lihat juga masih belum ada meaningful recovery. Jadi kan setelah pandemik kita lihat harusnya tuh ada pent-up demand, tapi pent-up demand-nya kok kayaknya nggak sekencang yang di-expect gitu. Jadi kan orang saat demand ngirit savings, tapi setelah dibuka kok ternyata mereka nggak spending sekencang itu gitu. Mungkin larinya bisa ke sektor lain, let's say kayak tourism, ya kayak revenge travel lah seperti itu kan. Cuman ya we don't see it on retailers. Belum sampai segitu ya. Jadi lu nggak terlalu banyak alokasi ke untuk retail. Ke retail nggak sih. Nah kalau untuk banks mau ngomong kita masih punya, karena kan itu about bobotnya di IHSG 30-40%. Jadi big banks pasti kita punya. Dan kita lihat juga dibandingkan dengan overall market, growth dari earnings-nya itu masih bisa sampai 14-17%. Jadi ya kita talking about big banks ya. Kalau medium and small banks, it's a totally different story. Jadi kalau untuk banks ya kita masih cukup positif sih. Karena kan it's about proxy of economy, dan kita juga expect domestic economy itu masih bisa growing at least ya range-nya 4.7 until 5.3% ya on a GDP level. Berarti kalau kita kayak individu mau main langsung nih, bukan lewat reksadana nih ya Wir, kita mau beli langsung sebenarnya paling gampang emang ikutin apa yang udah ada masuk ke list itu ya. Ya antara kita mau follow LQ45, bobotnya kita ngikutin ke sana, at least lu udah tahu pergerakannya akan ke arah mana kan, lebih safe nggak sih? Jadi gue bisa tahu portfolio gue 10%, ya udah gue ikutin aja paling gampang nih kalau mau bisa. Biar bisa sih. Banyak pilihan terus tapi cukup secure, ikutin aja deh. Bobot dari LQ45 dia beli apa, gue masuk kemana gitu kan. Benar. Bisa sih. Tapi kenapa masih repot seperti itu kan, ada juga index fund atau ETF. Ya tinggal beli gampang. ETF, tinggal beli di market, ya, udah dapat exposure-nya. Ya, sebenarnya. Iya betul juga sih. Nggak perlu repot-repot ya kita, nih porto yang ini, stok ini bobotnya berapa gitu kan. Iya selesai sih ya beli ETF. Paling bayar fee aja ya. Yes. Fee-nya kecil loh kalau ETF. Oh ya? Iya, jadi ya minuscule lah. Jadi pasti yang namanya performance ETF bakal tally dengan indeks yang diikutin. Sebenarnya udah paling aman ya. Kalau mau memang beli ETF, udah ngikutin aja. Udah pasti ya you know lah. Selama negara ini masih ada dan masih bagus ke depannya dan harusnya masih bagus gitu kan, otomatis lo akan naik gitu ngikutin. Yes. Jadi memang ETF tuh paling
paling mudah lah buat individual investor buat dapat exposure ke indeks tertentu gitu kan. Pertama yaitu low cost dan bisa capture the whole market sih. Not all market ya, almost the whole market. Karena kan let's say kita beli ETF IDX 30 largest stock. Itu bisa mengcover sekitar 75% sampai 80% dari total market cap di IHSG. Which is I think it's good enough ya buat jadi exposure di equity di Indonesia gitu. Year on year berapa sih? Kurang lebih. I need to check sih. Tapi year to date sih untuk IDX 30 itu I think it's still positive territory about 1% if I'm not mistaken. Nah kalau untuk IHSG sendiri kan sampai sekarang kita year to date masih minus. Jadi yang justru yang sekarang yang lagi growing itu yang lebih perform stoknya itu lebih ke big caps. Okay. Pastilah ya. Nah, jadi big caps kan jadi proxy dari foreign flow. Jadi kita ngeliat foreign flow kayaknya mulai masuk atau apa, ya kita beli ya ETF itu gitu. Kok bicara consumer staples untuk tahun depan akan ada pemilu lain sebagainya, gimana kok pandangan? Nah, interestingnya kalau di consumer ya, kita bicara dari dynamic dari industrinya dulu ya. Dulu itu kan consumer fund managers itu kan anggap sebagai sektor yang defensif. It's different now, ya kan? Ya kita langsung ngomong deh specific names. Unilever. Dulu PE tinggi, itu jadi fund managers dear gitu kan. Terus pas earnings-nya mulai turun, beberapa tahun itu kan mulai di rating. Yang PE-nya dari 50 sekarang jadi 30 atau 20 something gitu kan. Jadi itu kayak stok yang mesti di avoid misalnya saat itu ya. Nah kalau sekarang dynamics-nya in several months ya, pas several months itu consumer sektor itu malah dijadikan kayak alpha stock. Jadi you are not buying it for the defensive characteristic, tapi buat nyari alpha. That's the interesting things kan. Jadi kan ini berhubungan sama election next year gitu kan. Pemikirannya tuh consumer spending bakalan naik, tapi at least 2 quarter sebelum pemilu. Jadi kita bisa katakan second half lah ya. Cuman ya memang stoknya sudah rally dulu dari sekarang gitu. That's the interesting thing sih. Nah kalau kondisinya kayak gitu kok, udah rally duluan, kira-kira gimana nih action dari fund manager? Apakah tetap kejar di tengah harganya yang justru udah jalan duluan dibandingkan story yang ada gitu? Nah kita as fund manager mesti cherry pick sih. Jadi yang kita lihat ya, ini masih ada growth-nya masih menarik. Masih defensif, produknya tuh kayak dari sisi persaingan itu nggak terlalu masih kuat ya positioning di market, ya kita build position di situ. Jadi kita lihat mungkin multiplesnya belum mencapai peak, PE-nya belum nyampe tertinggi yang dari periode sebelumnya, ya kita build position di sana. Cuman kalau udah let's say strong rally within 1 week itu bisa up 10%, ya pasti kita trim down position. Gitu. Jadi keluar dulu lah. Iya. Jadi mau bilang fund manager short sighted, yes, tapi kita juga mesti long sight juga gitu. Mesti ada 2 karakteristik itu sih. Di tengah kondisi pandemi yang udah lumayan ya bisa dikatakan udah mereda lumayan sangat lah ya kok ya. Kira-kira kalau emiten rumah sakit kok, kira-kira masih nggak sih kok ada? Karena udah banyak yang nggak ngebahas juga sih sebenarnya sektor rumah sakit, farmasi gitu kok. Benar-benar bisa dibilang di avoid. Nah kalau rumah sakit ini saya mesti jujur, saya nggak terlalu follow lagi. Karena kan memang selain pandemi mereka tuh udah hampir nggak ada katalis yang really that strong ya gitu kan. Oke, Ina CBG, Dejas. Jadi klaim BPJS bisa lebih naik, gitu. Bisa menaikkan earnings dari beberapa rumah sakit. Tapi ya kita lihat multiplesnya udah tinggi, valuasi PE-nya lebih tinggi, lalu liquidity rata-rata stok di healthcare sektor itu masih cukup tipis. Jadi ya we decide not to bet on those sector sih sebenarnya. Tapi again ya ini view antara AM yang satu dengan AM yang lain bisa berbeda sih. Soalnya kan ya mestinya healthcare, ya gue bisa ngerti sih maksud lo.
Jadi memang karena liquidity issue juga lah. Liquidity mereka nggak terlalu liquid at the moment ya. Yes. Ada juga yang memang house yang suka illiquid names, terus tapi punya story yang bagus. Mungkin mereka berani build position. Cuman kalau kita sih belajar dari pengalaman, liquidity is the main concern sih. Jadi once your fund kena redeem, gimana keluarnya gitu kan. Jadi ada certain names yang misalnya kita nggak bisa jual, jadi porsinya jadi besar dong. Jadi you increase your exposure passively. Jadi itu yang coba kita hindarin gitu. Itu bedanya antara FM dengan Corfin ya. Kalau Corfin soalnya ngelihatnya kan kalau gue kan transaksinya nggak harus go to listed juga gitu kan. Kalau kita ngelihatnya soalnya healthcare quite interesting. Because EBITDA margin dan bla 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 itu very healthy. Tapi memang si sektor itu mungkin lebih menarik ke arah PE dan lain-lain ya. Betul. Tapi bukan ke fund manager maksud lu, karena gue ngerti maksud lu. Jadi kalau lu itu memang lebih ngeliat ujung-ujungnya liquidity-nya ada apa enggak. Pada saat lo mau keluar harus ada liquidity, pada saat lo masuk juga itu udah cukup sehat gitu kan di dalam. Yes, benar. Dan sebenarnya itu masukan yang bagus kalau individu yang mau ikut main personal pun. Main pointnya adalah kalau memang lu mau main, lihat liquidity gitu kan. Betul. Jangan cuman ikut-ikutan saham itu lagi naik, ikut masuk gitu. Itu benar. Jadi ya let's say kalau fund kan kita pasti mikirnya punya position lumayan besar, mesti build-nya berhari-hari. Sedangkan kalau retail ya mereka kan bisa trading lebih cepat gitu kan. Istilahnya lot sendal pun jadilah gitu. Nitip sendal ya kok. I see. Terus jadi kalau misalnya secara overall lah kok di tahun 2023 ini satu sektor yang paling jadi jagoan lah ini metal mining aja kok ya. Mungkin ada another sektor yang juga dilihat kok. Ya kita sih overweight sih yang seperti metal mining, lalu kita juga demen banks dan semen. Semen? Ya. Nggak relate sama propertinya kok? Semen itu sebenarnya drivernya bukan dari growth dari revenue, tapi lebih dari normalization of earnings. Jadi growthnya mungkin meager, single digit sampai belasan ya, tapi low. Tapi kalau dari bottom line-nya bisa naik ke 30 sampai 50%. Itu lebih karena cost. Oh, berarti margin dia makin tebal. Marginnya makin tebal. Jadi ya karena penurunan coal price. Oh, I see. Itu lumayan signifikan ke cost structure-nya mereka. Oke. Berarti dia sangat sensitif terhadap harga coal. Ya, cukup sensitif. Tapi again itu kan bisa temporary dong. Kalau misalnya graph-nya ya, at least kita melihatnya untuk tahun ini. Jadi nggak bisa dikatakan ini view for multiple years ahead, nggak juga gitu. Mungkin lebih ke tactical ya. Jadi dari lu tuh ngelihatnya long tuh seberapa long sih on yearly basis? Perkiraan 1 tahun ke depan ya? Yes. Karena kan again tantangannya fund manager harus ngelihat long view-nya seperti apa, tapi at the same time your performance is judged on monthly basis. Oke. Itu yang jadi challenge-nya. Kalau lu pribadi gimana? Kalau lu pribadi investment ada dong direct beli saham sendiri mah? Jadi langsung beli atau memang semua juga lu ya, beli reksadana? Most of my ini sih udah position udah di mutual fund sih. Oh, posisi lu udah di mutual fund. Jadi ya I eat what I cook jadi. Interesting. Yes. Nah kalau misal tadi kok bicara soal semen, kan dari sisi tadi kok bilang mungkin ada sentimen dari coal. Kalau dari sisi top line apa enggak, properti kan lumayan ibadah stuck di situ-situ aja kok. Kira-kira gimana tuh dari sisi demand-nya? Kalau untuk properti ya kita ngelihat sih untuk marketing salesnya nggak bakalan growth significantly lagi. Itu kan namanya subsidi dari government juga udah nggak ada. Terus juga real demand biasanya dekat election untuk properti itu biasa lebih slow down kan. Nah dan belum lagi Fed itu kan interest rate juga belum peak. Jadi ya kita pikir interest rate environment ini mesti nunggu dulu nih semuanya udah stable, mungkin baru saat itu Fed-nya mulai nge-cut, nah itu mungkin baru kita bisa ngelihat ke interest rate sensitive stock seperti properti. Dan kalau ngelihat dari pengalaman dia dulu sih, properti itu kan paling telat ya, late cycle lah. Jadi yang lain udah rebound duluan, semuanya udah recover, propertinya tuh paling belakang.
Jadi mungkin dari sisi properti, I think belum banyak upside ya for now gitu. Tapi kayak dari dulu ya selalu nggak pernah ada alokasi yang cukup banyak buat sektor properti ya. Ya. Dari 2009 mungkin, tapi sisanya kayaknya. Benar sih. Ya lebih. Kenapa sih Wir? Karena cara dia memvalue the company, is it? Diskon to NAV kayak gitu-gitu atau emang karena kan kalau lihat laporan keuangannya sebenarnya not so bad juga gitu kan? Iya, benar sih. Ya memang properti itu lebih driven by the marketing sales instead of their revenue. Itu kan ada namanya telat ya, lag in revenue recognition. Betul. Cara pencatatannya rada beda ya. Jadi market udah ngelihatnya, oh ini marketing salesnya bagus, terus kira-kira discount to NAV-nya tuh berapa? Jadi kan lihatnya bukan PE tapi lebih ke discount to NAV. Betul. Jadi itu matriksnya seperti itu. Nah memang kalau kita lihat properti itu nggak bisa yang namanya rally kenceng seperti dulu tahun 2010 sampai 2013. Itu kan waktu itu properti boom. I think that cycle is past gone lah, udah nggak bisa kejadian lagi saat ini gitu. Jadi untuk dapetin super growth, let's say 30% a year in property price, itu udah nggak mungkin. Sulit ya Kak? Sulit sih. Nggak liquid lagi ya kalau properti. Exactly. I see. Oke, mungkin udah banyak juga nih Ci, berbagai sektor yang kita bahas, terus juga pastinya apa yang Koko sampaikan tentunya akan jadi insight juga buat penonton yang nonton YouTube ini kok. Mungkin ada closing statement nih dari Ko Wira menghadapi market di tahun 2023 ini. Semua yang saya share itu mesti harus dianalisa lagi gitu kan. Jadi nggak bisa yang namanya, oh pernyataan dia kayaknya benar gitu kan. Nggak, do your homework. Itu saya selalu suggest gitu ke teman-teman gitu kan, teman-teman maupun ke clients juga gitu kan, apakah itu benar atau enggak. Tapi again untuk saat ini ya memang kita view-nya tetap positif. Dan mesti keep investing regularly, don't put your money in one basket, always diversify. That's it. That's all for me. Thank you. Mungkin ini sekian untuk podcast kali ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang disampaikan dan tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman yang nonton untuk memilih saham-saham mana dan juga sektor-sektor mana yang menarik untuk bisa diinvestasikan dalam jangka waktu yang panjang. Dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.